Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Syarape surat Inna a'tayna kal kausar. Baca sama dulu. 1, 2, 3, au. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Bagus. Allahul sendiri-sendiri siapa bisa? Ya, Zam. Kamu dulu. Berapa? Ayo, silakan. Kamu dulu. Alhamdulillah. Rahimakumullah. Siapa dapat artinya inna a'tayna kal kausar? Lain tak dapat? Ndak. Jadi inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Artinya adalah sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, kata Allah. Jadi Allah tuh nikmat yang banyak, kawan. Nikmat yang banyak. Mana nikmat yang banyak? Pertama adalah badan awak. Seluruh anggota tubuh yang ada di badan awak nikmat dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut sajalah. Apa yang ada dalam tubuh awak? Mata, muncuang, kaki, tangan, apa lagi? Talingo, apa lagi? Pawoi, apa lagi? Janggui, gigi, abuak lidah, apa lagi? Paru-paru, jantung, empedu, limpa, hati, sabui, darah, usus, ginjal, otak kecil, otak besar, otak kiri, otak kanan, tulang, daging, bulu-bulu ramang, darah. Seluruh yang ada di tubuh kita adalah ciptaan Allah Subhanahu. Itu makanya Allah katakan inna a'tayna kal kausar fasalli li inna siapa orang yang bisa menceritakan mata? Ada pada yang menceritakan mata?
Oi dokternya mah Pak, spesialis mata tuh mah. Ndak pandai mau bato na. Dokter bana lo, ama awak bagi mato ko. Aba awak bagi mato ko. Ndak. Awak lahir pakai mato juga. Allah yang ngasih. Ndak ada si orang dokter spesialis mata yang bisa membuat mata. Yang bisa hanya Allah Subhanahu. Sampai gigi depan ramai gigi palsunya. Gigi palsu itu busuk. Nah, beko dimakan kali tangganya lah. Ada orang gigi palsu di Padang apainnya ya pulang ya topos. Kemudian nyemuta. Jadi pas nyemuta tempuang ya soy itu. Muta masuk. Gigi tadi lata jatuh lah masuk tadi. Siapa orang bisa menciptakan telinga? Allah Subhanahu. Indah amma awak menciptakan telinga dohai. Indah abah awak magi ada. Siapa yang bisa menciptakan darah adalah Allah. Kalau awak kekurangan darah harus sakit misalnya kurang darah awak. Harus dibantu oleh darah orang lain. Darah lain yang biar. Darah manusia lo dan biar. Ndak ada dokter yang bisa berdarah ada. Contoh, misalnya Azam sakit, kekurangan darah 3 kantong, golongan darahnya adalah O. Apa golongan darah Azam kok? Kekurangan darah 3 kan? Apa kok bisa? Darah nanti di dokter, ndak pandai dokter berdarah. Dicari pula golongan darah yang O dari manusia lain. Darah manusia lo nanti dimasukin ke Azam. Cari siapa yang ada golongan darah O. Dia ambil darah itu datang ke Palang Merah Indonesia atau ke rumah sakit, bekonya sedot dari apa tuh? Dari daerah mana tuh? Kalau darah tuh kan? Kalau darah, beko sini ada tempatnya, di sini lah. Azam. Satitik pun tidak bisa seorang ahli kesehatan membuat ada kan bangga tu. Tidak ada ci Allah ada wak kada. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang punya ci Allah ada. Kau sombong lah tu mah. Sembahyang ndak amu, mengaji ndak amu. Padahal banyak dia yang nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli rabbika wanhar. Maka dirikan sholat tuh banyak-banyak. Rajin sembahyang tuh. Itulah bantuan rasa terima kasih syukur kepada Allah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya dengan nikmat dia tadi itu. Itu nikmat tubuh saja tuh. Berjalan awak tuan. Siapa pakai kaki kau? Allah. Siapa yang ngasih kaki? Allah Subhanahu. Kalau tidak ada kaki bisa berjalan. Sakit kaki jangan tegak jalan dah. Kau hilang kaki siapa tongkek? Pandai ya jalan sama. Kaki palsu. Manyure awak bakar ajo, memasak di dapur, menyiang bawang. Apa leh? Membawa ndak mesti tu kalawi itu menganyir Iya, dengan ada tangan lebih besar. Pontong jadi lebih besar. Siapa lagi tangan? Allah Subhanahu. Allah. Setan mau makan di kaki itu mah. Ayolah tak pakai tangan makan saja tidak bisa dah. Begitu gadangnya fungsi yang kasih tangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang awak makan? Nasi itu dari mana dulu? Padi itu dari mana asalnya dulu? Padi dasarnya adalah dari dalam sawah.
Kan padi itu, bibit padi itu kan disemaikan tuh. Nah, kemudian nyo tumbuh, ya nak? Nah, tumbuh beko. Nyobok nyo rabun dia ma awak nyo rabun, dia ma amak dia bapak di sawah tu. Lah di kebun kau tumbuh balik ya. Lah tingginya tu sejangka tu bercabui, bertanam. Siapa yang meletakkan buah? Ku kadang mah siapa yang menggadangkan apa tadi itu taman padi tadi di sawah adalah Allah Subhanahu. Dalamnya buah lai. Lihat do awak melatan buah ke situ. Lihat do awak melatan padi itu kadahan itu. Lama-lama masak. Kemudian disabi, diri setelah diri apa lai? Dijamur sudah diri dikipis sudah tu dijamur sudah tu ditumbuk ke air. Setelah itu apa lai? Dimasak yo megicom. Kayak nak? Yo. Yo tungku orang dulu yo tungku, kini yo becik-meciknya. Bila mak nasi tungku leh harum. Nasi masak itu tungku tu harum lama. Kayak nak? Ndak bakara lama tu makan karak tu lama makan yo kiambia. Kayak nak? Itulah orang kini kan ndak ada alat-alat masak yo begicom tu. Modern. Kan dulu batungku tu batungku. Kemudian dimeko awun. Kemudian jaba karak. Ndak ada seorang pun ahli pertanian. Cadiannya menteri pertanian mapa profesor doktor mapa sehebat apapun manusia ndak bisa menciptakan saince bagedo. Tua, sama darah tadi itu. Sehebat apapun spesialis kesehatan ndak bisa menciptakan satitik darado. Siapa menciptakan adalah Allah. Allah sombong lah tu. Allah yang punya segala hai. Aji ya. Di mana rasa aji itu kayak? Di mana rasa aji itu? Siapa yang menurunkan hujan? Lihat doa bawa nurun hujan. Lihat doa mak awak. Lihat doa guru-guru awak nurun hujan. Lihat doa wali negari itu nurun hujan. Allah Subhanahu. Sama sombong oleh. Ya sama sombong lah lai. Tidak ada yang bisa menurunkan kecuali Allah. Kalau dalam sumur sampai semua tu. Dalam sumur hujan tu. Siapa nama sinai dalam semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun ahli perairan, profesor, doktor, cadia inyo katoinyo alun bisa menciptakan air walaupun setetes. Setitik besar deh. Tidak bisa setitik. Siapa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lah? Kerambia. Di mana tumbuh kerambia tu? Di dalam siapa nama latan air dalam kerambia tu? Kerambia itu kan di luar sabui. Dalam tempuruang. Dia nak. Sabui dulu sudah sabui tempuruang. Sudah tempuruang? Isi. Di dalam isi? Air dong. Bayangkan itu. Lihat dua mak awak mesin air ke dalam kerambia tu. Lihat dua bak awak mesin kerambia tadi ke dalam tempuruang tu. Siapa yang isikan? Allah Subhanahu. Cobalah mengulai awak. Mengulai kalau nak ada mengulai kalau nak ada santan ni nama. Harus pakai santan. Apa sabutnya lah? Misalnya ikan dilawi pak. Abah ambo mencari ikan pak, ambil ikan. Abah ambo pakai bagan pak. Abah ambo pakai lore pak. Lah abah awak menciptakan ikan dilawi. Ndak ada abah awak cakap lagi. Abah awak tu mencilok ikan dilawi tu yo tu mah. Kan ambil ikan ke lawi nak pandai tu tu nya. Kan yo dak? Siapa menciptakan ikan? Allah.
Kan ada watarana ni kan tuak lawi tu doh. Mambiak lalu tu nyo. Kan yo nak. Apa lo yo bagan tu apa lo yo sampan. Apa lo yo lore. Apa kan ye tu bajagi yang kaya begitu. Siapa menciptakan adalah Allah Subhanahu. Allah balik lo semayang lah tu mah. Orang ke Jumat, Allah menyamu-nyamu apa, menyamu-nyamu lagu aja lah tu mah. Orang Jumat, Allah menyamu-nyamu apa tu nyamu tu? Nah sepanjang tu? Kalau kariang apa nama nak apa tu? Nama jagiang tu? Jagiang. Adalah banyak nikmat rasaki diagi Allah Subhanahu wa taala. Inna a'taina, sesungguhnya kata Allah, aku telah banyak memberikan nikmat kepadamu. Seluruh yang ada dalam diri awak, seluruh apa yang awak makan adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Rasa syukur awak dirikan solat, rajin kemudian wanhar berkorban. Ada dikorban Pak? Kambing, apa lain? Urang dikorban. Tu tunjuk tangan siapa nak mau korban? Ada orang yang dikorbankan, ada. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya. Siapa mana? Ismail. Nah, siapa nama orang dikorban, bayangkan beritu taatnya ke Allah Subhanahu. Anaknya sendiri kan dikorbankannya. Anaknya sendiri yang akan dikorbankannya. Bahwa itu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ara fil manami anni azbahuka. Nah, jadi kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku bermimpi di malam hari menyembelihmu, wahai anandaku. Siapa nama anaknya? Ismail. Kok mengecek lah misalnya abah awak, ama awak, onde ambo mimpi malam tadi untuk bakorban engkau wahai Azam. Lena mua bakari li Azam. Jawaban. Lena mua. Onde abak mimpi malam tadi berkorban ipol. Apa jawaban ipol? Lina mua. Mode kali itulah dulu. Tidak ada orang yang bisa berkorbankan anaknya itu. Awak hanya berkorban jawi, sudah tu. Kabau, sudah tu. Tapi Nabi Ibrahim diminta di Allah untuk mengorbankan anaknya. Si seorang katanya. Si Upiak di Sinon. Lai. Si Buyuang di Sinon. Siapa lai? Kakak nak do adik ledo. Adik nak kabar kakak lai ledo. Seorang anaknya diminta dikorbankan oleh Allah. Nabi Ibrahim mematuhi perintah. Kau sumayang ni nak namu ada? Sumayang ni nak namu ada? Sama agak banyak nikmat dengan sumayang nak namu tu. Akan jadi apa awak tu? Akan jadi apa awak? Sumayang nak namu ada. Jadi apa jawaban Ismail alaihissalam? Apa jawaban anaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ko? Apa kata anaknya Ismail? Ya abatib al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, sampai itu sama. 1, 2, 3. Ya abatib al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ulangi 1, 2, 3.
Ya abatib al matu maru satajiduni insyaallahu minas. Dijawab mengecek Ibrahim, wahai anandaku Ismail, ayah malam tadi bermimpi berkorban engkau. Lah 3 kali bermimpi, apa nape engkau Ismail? Onde ayahandaku tercinta dan tersayang. Wahai Abi, kalau memang itu perintah Allah, ayo lakukan ayahanda. Lakukan ayahanda. Dabi alamboko demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ambo rela, ambo ikhlas, ambo reda. Insyaallah Allah memberikan kesabaran kepada ambo. Itu permintaan dari Nabi Ibrahim kepada Ismail, dijawab mode itu oleh Ismail. Nah, kalian ada kira coba cari anak kini dah, Pak. Jadi itu jawaban Ismail alaihis. Namu yang dikorbankan itu. Namu patuh kepada Allah dan patuh kepada orang tua. Coba cari ada anak-anak kini ada. Banyak durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Mano bejat akhlak orang kini pada orang dulu. Mano buruk akhlak orang kini pada orang dulu. Buruk akhlak orang kini. Sabejat-bejat akhlak orang dulu. Nan tanamo sejarah dia adalah malin kun. Apa sejarah malin kundang tu ya? Malin kundang. Durhaka kepada orang tua. Badu akonya ndak namua malin kundang mengakui ayahnya, ibunya sebagai orang tua. Dek kenapa? Dek karena miskin ayah yundua. Ayah yundua buhua miskin. Jadi siapa kok malin kundang? Malin kundang konyo kayo. Malin kundangnya kayo, inyo ganca. Jadi malunya ayahnya tu buhua, malu induiku buhua miskin. Itu 2 ko malin kun. Kalau orang ini coba saya lihat. Anak-anak orang kini ayahnya induannya bunuh. Kayo ndak? Nah, cari TV mah. Ayahnya induannya malawan kaya induannya pawaang nyopa kau. Nah, tu anak durha. Mano biadab orang doolu ya orang kini, biadab orang kini. Biadab orang kini. Ayo menangis. Jadi itu jawaban dari Ismail. Wahai ayahanda, wahai abi, wahai papi. Siapa nama abis kok? Wahai papi, wahai ayahanda. Ayo silakan. Kalau memang ini perintah Allah, ayo silakan kerjakan, lakukan. Insya Allah, Allah mendapatkan aku sebagai hamba-hamba yang sabar. Iyalah. Jadi kata Ismail, ini sejarah Ismail, ayah perhatikan. Jadi kata Ismail, wahai ayahanda, kalau engkau ingin menyembelih ambo, iyalah. Baiklah dua beranak kau di tempat di Bukit Mina. Di bukit apa namanya? Baiklah kakek berdua beranak kau. Siapa nama ayahnya? Ibrahim. Nama anaknya? Baiklah kakek. Dibawalah oleh Nabi Ibrahim tali. Dibawa Nabi Ibrahim kau oleh pisau. Jadi tibalah di dekat Mina, di dekat Bukit Mina ada batu sekadang lokal kau. Tiba di sini. Duduk berdua. Siap Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Mengeceklah Ismail kepada ayahnya, wahai ayahanda, kalau engkau ingin menyembelih hamba, ayo silakan perintah Allah. Tapi yang pertama ayahanda, kabe tangan ambo kuat-kuat. Kabe kaki ambo kuat-kuat ayahanda. Kalau dak kuat beko tentu mangagi-ngagi ambo. Dek mangagi-ngagi rasa cinta ayah kepada ambo akan mendalam. Kemudian engkau kedua ya, kalau menyembelih ambo kanai baju ayah kanai darah, cuci dulu, yang langsung pulang.
Beko kalau pulang nampak beko di ibunda. Siapa nama ibunda Ismail? Siti Hajar. Basuh dulu pulang. Siti Hajar nama ayahnya itu. Kemudian baju amboko ayahanda. Baju amboko cuci. Karena darah, cuci barasi dulu. Kemudian lipe elo. Setelah itu baru ayahanda agian ka umi ambo. Agin ka umi. Ikulah kenang-kenangan terakhir dari ambo. Dan sampaikan salam ambo terakhir kepada ibunda Siti Hajar. Iyalah di KB ti dua Ismail mode orang Manabi Jawi. Ya Jawi itu kan ti dua tuh. Ya sudah. Ti dua. Oh, di dua tuh. Pilih kalau mado kiblat kau cia. Ti dua tuh. Kalau bakabe, kakila bakabe. Di pas lata ti dua, di kaluan pisau Panabi Jawi itu anak tajam, ladiang dilataan di liya Ismail tadi. Mencali Ibrahim malatan liya ladiang tadi di liya Ismail. Para malaikat yang ada di angkasa, yang ada di langit menangis berucap kata malaikat sambil menangi malaikat mencari kejadian itu. Dia mencari malaikat oleh Allah. Apa yang keluar di mulut malaikat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Tadanga di Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijawab dari Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah huwallahu akbar. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dijawab tadanga di Ismail. Dijawab oleh Ismail dalam dua tadi itu. Apa jawab Ismail? Allahu Akbar walillahil hamd. Apa artinya? Allah Maha Besar dan segala puji-pujian untuknya. Ucapan takbir dari malaikat, ucapan takbir dari Nabi Ibrahim, ucapan takbir dari Ismail, itulah yang awak baca sampai hari kini. Takbir setiap hari raya Idul Fitri dan Idul, kan itu udah dibaca nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ulangi 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu dasarnya adalah sejarah takbir para malaikat, takbir Nabi Ibrahim alaihissalam, dan takbirnya Ismail. Nah, iyalah Allah dilatap pisau tadi itu. Lah sudah ucapan takbir dari walillahi ilham. Ismail tadi dua, ladiang tadi pisau dilata-lata di lidia digoro-geron lah. Digoro-geron lah. Di lidia Ismail ndak taluk deh. Digerong-gerong pisau tajam tadi ndak taluk deh. Apa kata Ismail? Wahai ayahanda, wahai abi, engkau terlalu cinta kepada ambo abi, sehingga nak sanggup pisau manabi ambo. Wahai abi, biarlah ambo kini meninggal dulu abi. Insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala demi mentaati perintah Allah.
Digerong-gerong tu ndak putih tu dah. Ligi tu dah. Nah, diambil pisau tadi, ada batu sakadang kau kata sebandang kata kau batu, dibain ke batu tu, tok. Tabala dua batu sakadang tu. Tabala dua langsung batu tadi, detak. Tabala dua. Mode membala sumang, tajam pisau dah. Kemana biar nak tajamnya? Tok. Tabala dua mode Nabi Sallallahu. Mengeceklah Nabi Ibrahim kepada pisau, wahai pisau, ba'a kok menyembelih manabia daging engkau tidak sanggup, sementara manabia membelah batu engkau sanggup. Dengan izin Allah, pisau bisa menjawab, wahai Nabiullah Ibrahim AS, bagaimana saya bisa menyembelih dagingnya, menyembelih lehernya Ismail, sementara ditahan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah malaikat Jibril di bawah bukit Mina tadi memaci seekor kibas, binatang yang besar, kibas. Wahai Ibrahim, jangan engkau lanjutkan sembelihanmu. Inilah gantinya, pengganti daripada Ismail penyembelihanmu, karena engkau telah mentaati perintah Allah Subhanahu. Dia bawa. Bayangkan itu. Nabi Ibrahim mengorbankan menyembelih anaknya.